Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya yang sedang menonton video ini. Selamat datang di channel kami. Kali ini kita akan membahas mengenai isu yang sangat penting, namun mungkin masih jarang terdengar di telinga kita. Oke, jadi kita kali ini akan membahas mengenai layanan lansia terintegrasi. Oke, baik. Pertama-tama mungkin saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Rahayu Triutami, biasa dipanggil Ayu. Nah, di sini saya tidak sendiri nih teman-teman. Saya ditemani oleh Kak Najla yang akan menjadi narasumber pada kesempatan kali ini. Kak Najla ini merupakan salah satu mahasiswa UGM jurusan Pembangunan Ekonomi Kewilayahan. Dan beberapa waktu yang lalu, beliau sempat mengunjungi salah satu layanan lansia terintegrasi yang ada di kota Yogyakarta sehingga memiliki wawasan dan pengalaman langsung yang bisa dibagikan untuk kita semuanya. Mungkin pertama-tama kita sapa terlebih dahulu ya. Halo Kak Najla, gimana kabarnya nih Kak? Halo Kak Ayu, kabar saya baik. Kalau Kak Ayu kabarnya gimana nih? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan yang baik insya Allah. Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja mulai diskusinya ya Kak Najla. Mungkin teman-teman di sini ada yang belum pernah mendengar kata LLT atau layanan lansia terintegrasi. Mungkin juga ada yang pernah mendengar LLT ini namun masih penasaran terkait bagaimana detailnya. Nah, teman-teman di sini mungkin juga pernah kali ya ada yang terbesit gimana sih caranya kita bisa memastikan bahwa orang tua kita maupun orang tua yang lain di luar sana itu bisa mendapatkan perawatan yang terbaik, bisa mendapatkan kehidupan yang baik di usia senjanya. Oke, mungkin langsung saja kita tanyakan ke narasumber kita pada kesempatan kali ini. Kak Najla, apa sih layanan lansia terintegrasi itu? Baik, terima kasih atas waktunya Kak Ayu. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai apa itu layanan lansia terintegrasi. Layanan lansia terintegrasi adalah layanan yang berfungsi sebagai penghubung antara lansia dengan penyedia layanan lansia. Kemudian, mengacu pada Rencana Aksi Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia Kota Yogyakarta di tahun 2023 sampai dengan tahun 2026, di mana arah kebijakan ini salah satunya yaitu untuk mewujudkan kota ramah lansia dan juga layanan lansia terintegrasi. Selanjutnya, menurut data dari Badan Pusat Statistik di tahun 2023, angka harapan hidup di kota Yogyakarta pada tahun 2023 adalah 75,52 tahun dan angka ini menjadi salah satu yang tertinggi di Indonesia. Kemudian, menurut data dari Badan Pusat Statistik di tahun 2024, terdapat 16,8% lansia pada tahun 2024. Hal ini menurut perhitungan hasil proyeksi penduduk pertengahan tahun Kota Yogyakarta tahun 2024. Kemudian, BPS juga telah mencatat pada tahun 2024 beban rasio ketergantungan di Kota Yogyakarta sudah di bawah 50%, yaitu sebesar 41,9%, yang berarti sebanyak 100 penduduk usia produktif menanggung 41-42 penduduk usia tidak produktif. Wah, menarik sekali ya Kak Najla. Jadi bisa dikatakan bahwa layanan lansia ini sangat dibutuhkan ya, terutama untuk memastikan bahwa semua lansia mendapatkan layanan yang mendukung mereka untuk menjalani masa tua dengan lebih sehat, bahagia, dan bersemangat. Karena sejauh ini banyak yang beranggapan bahwa lansia itu kurang berguna dan hanya merepotkan orang di sekitarnya. Terlebih lagi jika lansia tersebut mengalami penyakit-penyakit tertentu yang membutuhkan pelayanan khusus. Padahal, rasa-rasanya tidak seperti itu ya Kak. Lansia bukan semata-mata manusia yang kurang berguna. Bahkan, Menteri Sosial kita nih mengatakan bahwa lansia itu bukanlah beban Kak, melainkan aset negara dan subjek pembangunan. Bukankah begitu Kak Najla? Betul sekali Kak Ayu, populasi lansia yang besar berpotensi untuk memberikan banyak keuntungan agar menjadi lansia yang tangguh, sehat, dan juga produktif. Para lansia juga harus diberdayakan
dan dibekali dengan ilmu yang dapat disesuaikan pada sektor pembangunan tersebut, di mana sektor ini akan menggunakan sumber daya manusia lansia sesuai dengan keahlian pada bidang yang mereka miliki. Yap, betul banget kan Najla. Mungkin di sini teman-teman udah pada penasaran nggak sih apa aja sih bentuk-bentuk dari layanan lansia terintegrasi itu? Daripada kita menerka-nerka, langsung cus aja kita tanyakan ke Kak Najla. Bentuk-bentuk dari layanan lansia terintegrasi itu ada apa aja sih, Kak? Baik Kak Ayu, di sini saya akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk dari layanan lansia terintegrasi. Bentuk-bentuk layanan lansia terintegrasi terdiri dari 5 bidang. Bidang yang pertama yaitu bidang kesehatan, terdapat posyandu lansia, pelatihan caregiver, dan juga tirah baring. Kemudian pada bidang ekonomi, contohnya seperti pelatihan ekoprint, pelatihan membatik, dan juga sistem bisnis UMKM. Kemudian pada bidang edukasi, contohnya seperti sekolah lansia gratis. Selanjutnya di bidang sosial yaitu aktivitas kunjungan lansia oleh kader lansia dan juga bantuan sosial untuk lansia. Kemudian di bidang kesenian, terdapat pelatihan gamelan dan juga membuat kerajinan. Ternyata dari bentuk-bentuknya layanan lansia ini sudah mencakup di berbagai bidang ya Kak. Lalu agar lebih jelas lagi nih, mungkin Kak Najla bisa menyebutkan contoh konkretnya dari layanan lansia terintegrasi yang diterapkan di Kota Yogyakarta. Pada bulan Mei tahun 2024 yang lalu, saya telah mengunjungi salah satu LLT aktif di Kota Yogyakarta yang bernama LLT Wiravreda, di mana LLT Wiravreda menaungi lansia di Kelurahan Wirogunan, tepatnya di Kementerian Mergangsan, Kota Yogyakarta. LLT ini menaungi 24 RW dan juga 77 RT lansia di daerah tersebut. Saat saya mengunjungi LLT Wiravreda, saya bertemu dengan Pak Andi. Bapak Andi adalah Pak RW sekaligus manajer dari LLT Wiravreda. Pak Andi mengatakan bahwa lansia yang berjumlah 1.166 orang setiap bulannya dianjurkan untuk mengikuti posyandu lansia agar dapat diberikan data screening kesehatan lansia terbaru yang kemudian dikelompokkan menjadi 3 level, di mana level tertinggi yaitu level 3 menjadi perhatian khusus bagi para anggota LLT karena lansia ini memiliki penyakit berat seperti stroke. Sedangkan untuk lansia dengan level 1 dan 2 diyakini masih dapat mandiri, bisa ke toilet tanpa harus memerlukan bantuan dari orang lain. Selanjutnya, LLT Wiravreda memiliki layanan berupa fasilitas seperti pelatihan caregiver dan juga tirah baring yang ditujukan kepada anak dari para lansia agar dapat lebih peduli kepada orang tuanya yang sedang sakit dan berusia lanjut. Wah, Masya Allah sekali ya Kak, sangat menarik dan inspiratif. Kemudian dari segi kelembagaannya mungkin Kak, apakah LLT Wiravreda ini sudah memiliki struktur kelembagaan dan jika sudah seperti apa sih Kak strukturnya? Lalu untuk menjalankan program-program yang ada di LLT ini kan pastinya membutuhkan dana ya Kak. Kalau boleh tahu dananya itu sumber-sumbernya dari mana saja ya Kak? Dan bagaimana sih pengelolaan dana yang ada di LLT ini? Berikut adalah struktur kelembagaan dari LLT Wiravreda, di mana LLT ini telah bekerja sama dengan Kadar Posyandu dan juga telah menandatangani surat MOU dengan Puskesmas Mergangsan. Untuk menjalankan program dan juga kegiatan yang telah disepakati, LLT Wiravreda dipimpin oleh manajer operasional yang dibantu oleh case manager, yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh programmer lansia aktif dan juga pelaksana manajer kasus. Selanjutnya, dana yang digunakan untuk menjalankan program dan juga kegiatan pada LLT ini berasal dari lembaga swadaya masyarakat dan juga mitra dari LLT setempat, di mana dana ini dipusatkan untuk mendorong kesejahteraan para lansia yang dinaungi oleh LLT Wiravreda. Wah, berarti dari segi kelembagaannya ini LLT sudah sangat terstruktur ya Kak. Kemudian jika dilihat dari keuangan, sepertinya juga sudah sangat baik, baik dalam konteks pengumpulan dananya maupun pengelolaannya. Namun di sini saya masih memiliki beberapa pertanyaan nih Kak. Dalam menjalankan program-program tersebut tuh,
ada kesulitan nggak sih Kak? Mungkin ada hal-hal apa aja sih yang bisa menjadi hambatan dan tantangan tersendiri bagi para pegiat di LLT ini? Oke, jadi di sini ada sedikit hambatan ya Kak. Contohnya seperti keterbatasan waktu bagi audiens pelatihan, yaitu anak-anak para lansia yang mengatakan bahwa mereka sangat sibuk sehingga tidak bisa datang pada acara pelatihan caregiver dan juga tirah baring yang sebenarnya sangat berguna sebagai ilmu pengetahuan dasar dalam merawat penyakit yang dimiliki oleh para lansia, dan juga minimnya kesadaran untuk melakukan medical check-up pada lansia selain dalam event posyandu. Hal ini menjadikan para lansia tidak mengetahui penyakit-penyakit yang sebenarnya ada pada dalam dirinya. Nah, untuk selanjutnya nih Kak, mungkin ini yang udah ditunggu sama teman-teman semuanya. Apakah ada cerita sukses atau kisah inspiratif dari program LLT ini yang mungkin bisa Kak Najla bagikan kepada kami semuanya? Kisah inspiratif yang bisa saya bagikan setelah saya berkunjung dalam acara LLT Wiravreda, saya bertemu dengan salah satu mitra LLT ini, yaitu komunitas Gardusia atau Gerakan Peduli Lansia, di mana para anggota Gardusia tidak hanya lansia tetapi juga ada beberapa kaum milenial. Tentu dengan kemuliaan hati mereka semua, pada akhirnya terkumpullah dana untuk menjalankan program di LLT Wiravreda ini. Selain itu, terdapat bantuan pemberian makanan tambahan berupa makanan sehat di setiap hari Kamis dan Jumat setiap minggunya. Hal ini meyakinkan saya dan menginspirasi saya bahwa kaum muda, kaum milenial, dan Gen Z juga perlu untuk peduli terhadap isu-isu lansia, karena bagaimanapun juga suatu hari nanti kita akan tetap menjadi tua, dan menjadi lansia itu bukan umur yang sia-sia. Wah, Masya Allah, inspiratif sekali ya cerita ini. Dari hal tersebut kita bisa mengetahui bahwa ada rasa kebersamaan dan kepedulian yang besar di antara generasi yang ada di komunitas ini. Kemudian dukungan dari para anggota, baik lansia maupun kaum milenial, menunjukkan bahwa ketika kita bekerja sama, kita bisa mencapai hal-hal atau tujuan yang luar biasa. Selain itu, pengumpulan dana untuk program-program yang ada di LLT serta pemberian makan sehat di setiap minggunya juga merupakan bukti nyata dari komitmen mereka untuk selalu membantu sesama. Semoga ini menginspirasi lebih banyak orang untuk terlibat dan berkontribusi dalam kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kiranya bila ada kesalahan maupun kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir dan Sampai jumpa di lain waktu, teman-teman.